Selamatkan warga Indonesia yang masih hidup. Yes, ini komentar keren banget. Selamatkan ABK-ABK yang masih hidup. Tolong dibawa pulang ke keluarganya. Tolong dikasih kompensasi. Tolong dibayar gajinya. Gaji yang sesuai dengan kerja keras mereka yang cuman bekerja 6 jam. Istirahat bekerjanya 30 jam. Mereka berdiri. Dikasih minum air filtrasi dari air asin, air laut. Tolong. Kalian udah pada tahu. Dan kalian lebih pintar dari aku, lebih bisa beropini, lebih bisa berpendapat. Aku harap yaitu langkah awal yang paling dekat adalah pulangkan ABK yang masih hidup. Kasih kompensasi, kasih gaji yang layak, kasih ganti rugi. Ini menyangkut nyawa manusia. Di mana hati nurani kalian? Ini menyangkut nyawa manusia. Pulangkan ABK yang masih hidup, kasih kompensasi. Jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum, hai semuanya. Jadi di sini aku mau mereaksi berita dari MBC yang memberitakan tentang ABK asal Indonesia yang meninggal di sebuah kapal pencari ikan. Kemudian jenazahnya dibuang ke laut. Jadi ini beritanya sangat sedih sih sebenarnya. langsung aja. 이 배가 부산항으로 입항한 사이 선원들이 한국 정부 그리고 MBC에 도움을 요청했기 때문입니다. 처음에는 그들이 제공한 영상과 증거를 눈으로 보고도 믿을 수 없었고 그 실태를 파악하기도 전에 중국 배는 공해상으로 나갔습니다. 즉각 국제적인 공조 수사가 필요해 보입니다. 고은상 기자의 단독 보도입니다. Seorang reporter dari MBC News, yaitu stasiun TV Korea, memberitakan tentang akhir bulan lalu ada seorang awak kapal dari kapal penangkap ikan Cina yang tiba di Korea melaporkan kepada MBC bahwa mereka mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang sangat parah. Nanti ceritanya tuh ada seorang awak kapal itu menceritakan apa yang dialaminya di sebuah kapal penangkap ikan Cina ke reporter MBC, melaporkannya waktu kapal itu sandar di pelabuhan Korea. Next. 지난 3월 30일 서태평양 해상 한 중국어선 갑판 위에 붉은 천으로 감싼 관 하나가 놓였습니다. 입관된 사람은 인도네시아 선원인 24살 아리 씨. 1년 넘게 중국 어선에서 조업하다가 배 위에서 숨졌습니다. 관 주변에 둘러선 중국인 선원들은 불 붙인 향을 흔들고 Jadi, setelah menderita sakit selama sebulan di kapal, awak-awak kapal yang meninggal ini dibuang ke Samudra Pasifik. Bayangin ya, seandainya awak-awak kapal itu keluarga teman-teman semua, apa yang teman-teman lakuin? Sudahlah meninggal, kemudian jenazahnya ini dibuang ke laut. Yang jelas, kalau di adatnya kita-kita, jadi kalau jenazah meninggal itu seharusnya tidak diperlakukan seperti itu. Orang yang ada di dalam peti adalah Ari. Nah, Ari ini umurnya 24 tahun. Awak kapal dari Indonesia. Jadi dia meninggal di atas kapal setelah bekerja di kapal Cina selama lebih dari 1 tahun. Jadi menurut teman-teman semua gimana? Berhubung di Indonesia pun mencari pekerjaan susah gitu ya, jadi mau nggak mau kita kalau mau cari pekerjaan itu harus keluar negeri, terutama tujuannya Cina gitu ya. Dan Ari ini bekerja itu jadi ABK kapal di Cina demi melanjutkan hidup, mencari nafkah mungkin untuk keluarganya ya yang di kampung di Indonesia. Karena kalian tahu sendiri mencari pekerjaan itu sangat susah di Indonesia ya. 술을 뿌리는 것으로 간이 장례를 치릅니다. 그리고는 관을 들어 그대로 바다에 던져버립니다. 깊이를 Jadi para awak kapal Cina ini mengelilingi peti mati, menggelar upacara kematian sederhana dengan menggoyang-goyangkan dupa yang sudah dibakar dan memercikkan alkohol. Ini kan tradisi pemakaman orang Cina ya. Pertanyaannya,
si Ari ini sebenarnya agamanya apa. Kalau misalkan agamanya Islam itu sangat tidak diperbolehkan ya, seperti ini sebenarnya. 수 없는 바닷속으로 아리 씨가 수장된 겁니다. 아리 씨가 숨지기 전에도 19살 알파타, 24살 세프리 씨가 숨졌고 숨진 그날 모두 수장됐습니다. 숨진 일부 선원의 서약 Bayangin ya teman-teman, kayak apa perasaan keluarganya yang mungkin mengharapkan si Ari ini sehat gitu ya, bisa pulang kampung lagi, bertemu dengan keluarganya yang mungkin merindukan dia. Si Ari ini nggak mungkin kan, nggak punya keluarga. Pasti dia punya keluarga kan. Gimana gitu perasaan keluarganya Ari ini. Aku sendiri tuh ngelihat berita ini sebenarnya nggak tega gitu, sedih, miris. Tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu, karena aku bukan siapa-siapa gitu. Nah, jadi nggak cuman Ari. Sebelum Ari ini ada yang namanya Al-Fatah, umurnya 19 tahun. Dan Sefri, umurnya 24 tahun, telah meninggal terlebih dahulu. Dan semuanya dibuang ke laut pada hari kematiannya. Ada Al-Fatah itu umurnya 19 tahun, dia baru lulus SMA ya. Ada juga Sefri, 24 tahun, dia meninggal lebih dahulu. Terus jenazah-jenazah mereka ini semuanya dibuang ke laut. Teman-teman kan pasti sering kan nonton berita di TV di Indonesia, kalau misalkan ada kecelakaan kapal atau kecelakaan pesawat, itu KNKT semua mencari jenazah di dalam kedalaman laut, sampai dikerahkan semua kemampuan untuk mencari jenazah-jenazah korban tersebut. Nah, ini jelas-jelas mereka itu meninggal di atas geladak kapal, kemudian gitu aja jenazahnya ini dibuang gitu aja di laut. Aku nggak tahu ya telah menyetujui atau enggak. Yang jelas di sini beritanya ada perjanjian. Kalau awak kapal ini kalau bekerja itu ada kontraknya. Kalau meninggal itu akan dikremasi dan abunya dikirim ke orang tuanya. Coba bayangin kalau kalian sebagai saudara keluarga dari mereka ini, tiba-tiba saudara kalian meninggal, nggak tahu jenazahnya, nggak disolatin, dilarung ke laut, terus tiba-tiba kalian nerima cuman abunya aja. Terus bayangin aja. Dan ini sangat menyedihkan sekali ya. Terus yang jadi pertanyaannya, mereka ini sebenarnya paham nggak isi kontrak dari kontrak kerja mereka itu? Mereka paham nggak? Karena di situ kontrak itu ditulis dengan huruf Cina ya. Mereka sebenarnya tahu nggak isi kontraknya itu? Dan waktu menandatangani itu, apakah memang benar-benar orang tuanya menyetujui? Yang jadi pertanyaanku satu lagi, apakah memang mereka itu memang menandatanganinya? Dan aku nggak mau nuduh apakah memang benar-benar mereka menandatanganinya, atau itu mungkin kontrak itu memang benar adanya antara kedua belah pihak, atau memang hanya satu pihak aja yang tahu gitu. Bisa jadi kontrak itu biar mengamankan supaya pihak kapalnya nggak dituntut. Para awak kapal ini tuh mereka untuk minumnya, mereka meminum air laut yang difiltrasi. Nah, sedangkan ABK kapal yang dari Cina ini, mereka meminum air mineral yang dibawa dari daratan. Ya, aku baca di Google gitu ya, di artikel. Kalau ternyata air laut yang difiltrasi itu nggak akan menghilangkan rasa haus, malah dia semakin haus dan bisa mengakibatkan dehidrasi yang lebih parah. Kenapa sih harus berita yang kayak gini, yang trending dan viral di negara orang gitu loh, tentang Indonesia? Kita kan pengen ya ada berita itu viral di negeri orang, tapi berita yang lain. Apakah negara kita tuh semiskin itu gitu? Apakah negara kita tuh disepelekan seperti itu gitu loh, sampai warga-warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri itu mengalami hal-hal yang kayak gini, seolah-olah diremehin gitu ya. Dan ini tuh nggak cuman terjadi kali ini aja, mungkin banyak yang dialamin teman-teman semua yang bekerja di luar negeri itu lebih susah dari ini, lebih parah dari ini, dan kebetulan ini yang trending. Bisa jadi mereka lebih susah lagi dari ini.
Memang kalau kita lihat, kalau teman-teman yang bekerja di luar negeri itu ada sebagian yang sukses gitu ya, berhasil bangun rumah, punya mobil, ini itu di kampung halamannya di Indonesia. Tapi siapa yang tahu kalau gak semua mereka itu beruntung seperti yang dialami mereka ini. Mereka ini sudah bekerja selama 13 bulan. Dan selama 13 bulan itu mereka dapat gaji hanya 1.800.000. Kemudian dalam 1 bulannya itu kira-kira 136.000. Dan kalaupun mereka keluar, itu uang jaminannya sangat tinggi. Bisa jadi mereka ini sangat ingin sekali berhenti kerja, keluar dari perusahaan mereka, dari kapal penangkap ikan ini, untuk kembali ke Indonesia. Tapi uang jaminannya terlalu tinggi. Jadi kamu boleh keluar, tapi kamu bayar jaminan. Kira-kira seperti itu yang aku tangkap. Di sini aku sangat mengapresiasi para jurnalis di Korea Selatan ya. Aku sangat ngacungin jempol banget. Mereka investigasi suatu hal sangat keren banget, dan mereka mentrendingkan hal ini gitu loh. Terus pertanyaannya, di manakah reporter-reporter Indonesia, di manakah para wartawan yang di Indonesia, kemana mereka, kenapa mereka nggak mencoba mencari berita-berita yang seperti ini? Adakah pelanggaran hak asasi manusia dari warga negara Indonesia yang terjadi di luar negeri? Kenapa mereka nggak nyari itu gitu loh? Aku sendiri juga nggak paham gitu loh. Di sini para reporter ini memberitakan, otomatis otoritas setempat di Korea itu mau menyelidiki hal ini. Tapi sebelum mau diselidiki, kapal ini sudah berlayar lagi ke laut. Loh, kenapa mereka yang harus menginvestigasi pelanggaran hak asasi manusia? Di mana pemerintah kita? Apakah pemerintah kita mau dan serius tentang hal ini? Jadi ya, aku menyimpulkan di sini, yang pertama, kenapa yang viral, yang trending, yang booming tentang Indonesia di luar negeri itu yang seperti ini gitu. Kenapa nggak berita lain yang membanggakan, yang bisa mengangkat nama baik Indonesia? Ini kan otomatis orang di luar sana menganggap kalau Indonesia itu negara miskin, negara terbelakang gitu ya, yang para warganya pun kerjaannya jadi buruh ABK kapal. Di situ pun banyak pelanggaran HAM, dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain, kayak nggak punya daya, nggak punya upaya. Di sini menyimpulkan kayak gitu. Manusia diperlakukan seperti itu. Sesama warga negara Indonesia pasti kita bakalan sedih ya, bakalan marah dengan berita-berita yang seperti ini. Oke, untuk teman-teman yang udah nyimak videoku dari awal, kalian pasti udah dapetin nama-nama seperti Ari, Al-Fatih itu. Kirim doa Al-Fatihah untuk mereka, supaya mereka diterima di sisi Allah di akhirat sana, diberi tempat yang lebih baik. Mungkin kehidupan di dunia mereka menjalani kehidupan dunia yang kejam ya, seperti ini, sampai jenazahnya pun dibuang, dilarung ke laut. Aku harap di akhirat mereka bahagia ya bersama Allah. Aku harap berita-berita kayak gini nggak ada lagi, dan aku harap warga-warga Indonesia yang bekerja di luar sana tuh sukses gitu ya. Kita nggak bisa bantu apa-apa, yang jelas aku cuman bisa men-share video ini. Aku harap video ini kalian tonton. Oke, daripada aku semakin nyesek ya denger berita-berita seperti ini, semakin nyesek, aku udahin aja videonya sampai di sini. Aku harap kalian nonton dari awal sampai akhir dan bantu channel ini untuk terus berkembang. Subscribe channel ini. Terima kasih udah menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.